Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Wa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Susan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Adab menjamu tamu, adab menerima tamu. Di antara adab menerima tamu, di antara adab menjamu tamu, yang pertama adalah mempersilahkan masuk terlebih dahulu. Sebab kadang-kadang ada tamu itu yang apabila tidak dipersilahkan dia tidak akan masuk. Kenapa? Tamu juga ingin menjaga adab. Kalau di tempat kita tuh kadang-kadang tanpa dipersilahkan pun masuk seorang, tuan rumahnya biasa juga. Ini cerita kita menjaga adab, dipersilahkan. Yang kedua, adab tuan rumah ketika menerima tamu adalah menentukan tempat duduk. Mana tempat duduknya? Itu yang menentukan adalah tuan rumah. Silahkan pian duduk di sini. Silahkan pian di sini. Silahkan di sini. Itu yang menentukan adalah siapa? Tuan rumah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Rasulullah, wala mannar rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala taqrimatihi illa biiznih. Dalam hadis ini ada dua hal. Pertama, seorang tamu tidak dibenarkan menjadi imam di rumah orang lain kecuali atas izin tuan rumah. Jadi kita tuh biar alim kayak apa aja, ketika kita diundang orang ke rumah, selama tuan rumah tidak mempersilahkan jadi imam, jangan jadi imam. Kenapa? Karena rumah itu menjadi kekuasaan tuan rumah. Kecuali tuan rumahnya mempersilahkan kita, ayo silakan pian jadi imam. Yang kedua di sini disebutkan, dan tidak duduk di rumah orang lain kecuali dengan izin tuan rumah. Jadi kalau ada tamu, mulai awal berdiri aja jangan disalahkan tamu. Kenapa? Boleh jadi tuan rumahnya kada mempersilahkan duduk. Itu yang kedua. Yang ketiga lagi, adab menjamu tamu.
memberikan hidangan yang dimiliki tanpa memaksakan diri. Duitnya kadeda, itu aja, ya sudah. Jangan sampai berhutang ke sana kemari hanya ingin memuliakan tamu, hanya ingin menjamu tamu, jangan. Kecuali kalau kita memang memiliki duit yang lebih, kecuali kita memang memiliki harta yang banyak, ayo silahkan Bapak. Tetapi kalau kita tidak memiliki kemampuan, makanan yang ada di rumah saja yang dihidangkan tanpa memaksakan diri. Kenapa? Nabi mengatakan begini. Kata Nabi, la takallafu lidhaifi fatabghadu fa innahu man abghada dhaifa faqad abghada Allah wa man abghada Allah abghadahu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian memaksakan diri untuk memberikan hidangan pada tamu yang dikhawatirkan akan menyebabkan kalian membenci kedatangan tamu. Sebab sesungguhnya siapa yang membenci tamu, maka dia membenci Allah. Siapa membenci Allah, Allah juga benci terhadapnya. Artinya kayak ini. Jangan sampai kita itu memaksakan diri untuk menjamu tamu dengan berlebih-lebihan, yang ujung-ujungnya kita benci dengan kedatangan tamu. Misalnya, datang tamu, bah, ya sudah, habis lagi duitku. Bah, datang tamu, tabungan terbongkar. Bah, datang tamu. Kenapa itu terjadi? Karena sejak awal kita ingin memaksakan diri untuk menjamu tamu dengan sesuatu yang lebih, tetapi pada hakikatnya memaksakan diri. Jangan. Dikhawatirkan kita tidak senang dengan kedatangan tamu, itu aja. Kecuali kalau kita memang memiliki harta yang berlebih, ayo silahkan. Boleh. Tidak jadi masalah. Jadi kalau kita punya harta lebih, tidak apa-apa. Kalau kita tidak memiliki harta yang lebih, apa yang ada, itu aja. Kalau kita memiliki harta yang lebih, maka yang paling afdol yang kita lakukan apa? Yang paling afdol itu adalah bertanya kepada tamu, pian mau makan apa, mau minum apa, itu yang paling afdol. Kalau kita memang memiliki harta berlebih. Kenapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menjamu tamu, kemudian menghidangkan makanan dengan makanan yang disenangi oleh tamu, maka Allah akan menjauhkan dia daripada api neraka sebanyak 7 khandak. 1 khandak itu perjalanan 700 tahun. Berarti 7 kali 7 berarti 4.900 tahun perjalanan terhindar dia daripada api neraka. Itu dengan catatan rezekinya ada, duitnya ada. Tapi jangan juga menyuguhkan makanan bagi kita nyaman, bagi tamu bermasalah. Tahu tamu ini orang tekanan, kasih gulai, kasih kambing, itu jorong belajar mahu hulut, ngolok namanya. Biar nyaman bagi kita, tamu ada bisa makan. Nah itu, ya Allah, kesuguhan sate kambing, gulai, ini macam-macam. Tamu tuh geling-geling kepala ya. Atau ada kai-kai, kita kasih makan, makanannya memang nyaman, tapi karas-karas. Apa kabar? Ujar kai, aku hendak makan. Cuma gigi kadeda. Apa kabar? Ya kami di Makkah, biar lucu di Makkah. Ini ada beberapa hari di Makkah itu, bila pagi makanannya nasi putih, kemudian dengan kacang aja. Heran Yolon makin berujung, kenapa makanan ini? Nah, ada aja pang telur, ada aja terong ada aja. Cuma kai ini tatawaan si Dian. Tatawaan. Oh, jar si Dian hendak kayak aku makan gigi kadeda teo Pak. Nah, kalau memang kita tidak memiliki harta berlebih, jangan memaksakan diri. Tapi kalau kita ada harta berlebih, tanya tamu, pian hendak makan apa? Hendak minum apa?
Cuma tamu juga jangan bertingkah. Tahu lah. Mantang-mantang tuan rumah mengatakan, "Pinhan apa?" Lalu tamu menjawab, "Apa yang ada keluarkan semuaan ya." Itu tamu pulang nggak bertingkah. Tahu lah. Nah, berapa sudah? 3 sudah. Yang keempat lagi. Yang keempat. Mempersilahkan kepada tamu untuk memakan hidangan yang telah disajikan. Ayo silahkan dimakan. Mulai silahkan. Nah, ayo. Kalau orang bahari zaman dahulu, kalau kada dipersilahkan, kada mau makan. Kalau wahini orang baru mempersilahkan, berdahulu sudah makan ninya. Nah, belum lagi. Ya Allah. Kayak orang acara tahlilan tuh nah. Di lain masih terus aja. Ini habis udah makan sepiring. Nah. Kalau orang Jawa tuh ada istilahnya, ayo monggo disambi. Ya, itu tuh. Silahkan makan, silahkan. Nah, yang kelima lagi. Meminta maaf kepada tamu dengan mengatakan bahwa hidangan yang telah disajikan hanya sedikit. Meskipun hidangan tersebut sudah sangat banyak dan mewah. Misalnya, maaflah ala kadarnya. Maaflah hanya ini yang bisa kami suguhkan. Padahal yang disuguhkan banyak sudah. Tetapi adab tuan rumah tetap mengatakan, maaflah seadanya. Maaf ala kadarnya. Maaf cuma ini yang bisa kami hidangkan. Padahal banyak tuh. Nah, apalagi pian kalau orang Bugis bacaraan tasmiyah. Nah, tasmiyah itu pian kepala kambing berandak di muka. Itu kalau tukang tasmiyah kada kuat-kuat mental, kita lihat kepala kambing terus itu. Ulun sering tasmiyahnya itu pian. Jadi hendak bertasmiyah tuh di higa kita tuh kepala kambing 2 sudah. Dalam hati ini. Nah, memang barat bang, kalau ini kan makanan prasmanan lah. Susah kita. Kalau orang zaman dahulu makanan itu belakangan. Dan bahkan lauknya pun kada kelihatan. Tanya Pak Haji Saril Bahari, orang makan itu nasi putihnya aja. Nasi putihnya agak tinggi. Kenapa? Iwaknya di dalam. Kenapa? Hendak melatih keikhlasan. Kalau ini kadang-kadang masuk ke rumah orang, kita lihat sudah iwaknya kayak Pak. Yang asalnya hendak bertahlil 100 kali tahlil. Tak lewat iwak karing, kada jadi. 50 kali aja. Ya sudah. Bahari ulun ada besi mahasiswa pian lucu. Orangnya nakal-nakal juga bang. KKN-nya ke kampung. Nah, saya ikung pimpin tahlil, yang saya ikung ini mengaji. Pas sudah mengaji selesai, yang ini anunya perbatasan laki binian. Nah, kan di binian kelihatan mah ngauti iwak tuh. Jadi nang saya ikung baca Yasin, nya ngasih kode. Bila ujannya nang kayak ini berarti hintalo doh. Bila yang nang kayak ini berarti ayam. Jadi kawan nang baca tahlil tuh dilihatinya juga bilanya hintalo cepat tuntung. Bilnya ayam tak banyak tahlilannya. Nah itu kada boleh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nyawa ini melihat pangbian macam-macam terlihat sudah. Nah jadi tadilah yang keenam, mendahulukan tamu yang lebih tua atau orang alim untuk makanan. Jadi kalau ada makanan, cari tamu nang tuha dulu. Atau tamu yang alim. Kenapa? Kalau orang alim, kita memuliakan ilmunya. Kalau orang tuha, kita memuliakan umurnya yang lebih tua. Orang alim dimuliakan, wajar sidin alim. Orang tuha dimuliakan, kenapa? Karena sidin tuha. Dan orang tuha tuh biar berdahulu makan, tetapi tuntungnya berdudi. Tetapi lambat. Karena memuliakan nang tuha, ayo kai silahkan kai. Ya. Jangan sudah kai di belakang lagi. Belakang melihat sidin lah, melihat bukan keanakan makan. Ya. Pas digiliran kai, habis sepulang iwaknya. Kasihan kai, ya Allah. Ayo orang tuha tuh pian, kalau nya antri makan, ada gampang-gampang menlawas, menggetar betis, Allah. Betis. Nah, itulah di dalam kitab itu dikatakan yang tuha silahkan berdahulu, yang alim silahkan berdahulu. Sebab orang alim tuh makan kada banyak, orang tuha juga kada banyak. Nah, kalau anak muda biasanya banyak-banyak makanan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Insya Allah kita sambung lagi akan datang.
Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi washabihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma wasu'na faman akhlasna bil ilmi wa qina syarri bi ta'ati rahmatir rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Taqabbalallahu minkum.